Halo semua, perkenalkan nama saya Neres Mohami, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknologi web. Dengan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian teknologi web. Yang kedua, memahami apa itu web teknologi. Dan yang ketiga, jenis-jenis teknologi web. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian teknologi web. Berdasarkan sumber dari situs studi, teknologi web adalah sebuah metode di mana komputer berkomunikasi satu sama lain melalui penggunaan bahasa markup dan paket multimedia, dikenal sebagai teknologi web. Kemudian yang kedua, apa itu web teknologi? Teknologi web atau dikenal dengan istilah web teknologi adalah pembentukan dan penggunaan mekanisme yang memungkinkan komputer yang berbeda untuk berkomunikasi. Ada juga dapat berbagai sumber daya atau blok bangunan sistem jaringan komputer yang efektif. Yang ketiga, jenis-jenis teknologi web. Jenis yang pertama adalah browser. Browser ini adalah juru bahasa web. Mereka meminta informasi dan ketika mereka menerimanya, mereka menunjukkan kepada kita di halaman dalam format yang bisa kita lihat dan pahami. Beberapa contoh dari browser adalah seperti Google Chrome, Safari, Firefox, dan Internet Explorer. Kemudian HTML. HTML adalah bahasa markup. HTML ini menyediakan struktur situs web sehingga browser web tahu apa yang harus ditampilkan. Kemudian CSS. CSS adalah lembaga text standing. Desainer web CSS dapat mengubah warna font, animasi, dan transisi di web. Mereka membuat web terlihat bagus. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah cara untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ada banyak bahasa pemrograman yang berbeda, sama seperti ada banyak bahasa-bahasa yang berbeda. Beberapa contoh dari bahasa pemrograman seperti JavaScript, yaitu digunakan oleh semua browser web dan banyak kerangka kerja lainnya. Kemudian CoffeeScript, yaitu adalah semacam dialek JavaScript. CoffeeScript ini dipandang sebagai lebih sederhana dan lebih mudah di mata Anda sebagai pengembang, tetapi itu dikompilasi kembali ke JavaScript. Kemudian Python, yaitu bahasa yang digunakan oleh kerangka Django dan digunakan dalam banyak perhitungan matematis. Kemudian Ruby, yaitu digunakan oleh kerangka kerja Ruby on Rails. Kemudian PHP, yaitu digunakan oleh WordPress. Kemudian Go adalah bahasa yang lebih baru, dibuat untuk kecepatan. Yang berikut Objective-C, yaitu adalah bahasa pemrograman di belakang iOS yang dipimpin oleh Apple. Kemudian Swift, yaitu bahasa pemrograman terbaru Apple. Kemudian Java, yaitu digunakan oleh Android dan banyak aplikasi desktop dan lain sebagainya. Berikutnya adalah libraries. Libraries ini adalah pengelompokan cuplikan kode untuk mengaktifkan sejumlah besar fungsi tanpa harus menulis semuanya sendiri, seperti jQuery dan underscore. Berikutnya ada database. Basis data atau database adalah tempat semua data Anda disimpan. Database ini seperti sekelompok lemari arsip dengan folder yang disimpan dengan file. Contoh populer dari basis database ini
adalah seperti MongoDB, Redis, PostgreSQL, MySQL, Oracle, dan SQL Server. Kemudian protokol atau protokol adalah instruksi standar untuk menyampaikan informasi bolak-balik antara komputer dan perangkat. Protokol ini termasuk seperti HTTP, DDP, dan RST. Kemudian API. API adalah antarmuka pemrograman aplikasi. API itu dibuat oleh pengembang aplikasi untuk memungkinkan pengembang lain menggunakan beberapa fungsi aplikasi tanpa berbagi kode. Kemudian data format. Data format adalah struktur bagaimana data disimpan. Beberapa contohnya adalah seperti JSON, XML, dan CSV. Demikian hasil pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.